خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Wa idh ghadawta, dan ketika kamu berangkat pada pagi hari, min ahlika, dari keluargamu, tubawwi'u, kamu menempatkan, al-mu'minina, orang-orang mukmin, maqa'ida, beberapa tempat, lil qitali, untuk berperang, wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Idhammat, ketika ingin, Ta'ifatani, dua golongan, minkum, daripadamu, antabshala,
bahwa keduanya takut. Wallahu, dan Allah, waliyuhuma, penolong keduanya. Wa 'alallahi, dan atas kepada Allah. Fal yatawakkal, maka hendaklah bertawakal. Al mu'minuna, orang-orang mukmin. Walaqad nasarakum, dan sesungguhnya telah menolongmu Allah bi Badrin, dalam perang Badar. Wa antum, dan kamu azillatun, lemah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. La'allakum, supaya kamu tashkuruna, kamu bersyukur. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ayat 121 sampai 123. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ketika 2 golongan dari kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah, karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Itulah arti dari 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah masih bisa bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu, beribadah secara berjamaah di hari Jumat. Hari Jumat itu hari Sayyidul Ayyam. Disebut Sayyidul Ayyam karena kingnya hari gitu, rajanya hari. Jadi dari hari yang 7, rajanya hari Jumat. Maka malam Jumat, hari Jumat menjadi hari istimewa untuk orang muslim, orang yang beriman, karena bertemunya dengan para jamaah di hari Jumat. Yang biasa sibuk sehari-hari kakaler, kakidul, ngulon, ngetan. Nah, pada hari Jumat tumplek kumpul semuanya. Untuk apa? Untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan, menegakkan, mendirikan sholat Jumat dan mendengarkan khotib berkhotbah. Bukan hanya sholat Jumat. Kalau hanya sholat Jumat saja terus balik tidak mendengarkan khotbah, batal itu sholat Jumatnya. Jangankan balik, sholat Jumat ikut tapi ngobrol, sama pakod lago pala Jumat talak. Orang yang ketika khutbah ngobrol, pala Jumat talak. Atau ngobrol tidak, cuman tidur gitu. Supaya tengah gandengan batur, sama prinsipnya ngobrol dan tidur di hari Jumat. Ketika khotib berkhutbah itu pakod lago. Tetapi kalau tidurnya nggak disebut, tapi esensinya adalah menyimak. Ketika khotib berkhutbah itu menyimak, simaklah, dengarlah. Boleh jadi ketika mendengarkan itu ada nilai-nilai, ada ilmu, ada ajakan, ada sesuatu yang menjadi bertambahnya keyakinan, bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita bersyukur hari ini hari Jumat, dan hari Jumat hari ini tidak akan datang kembali. Satu kali hari sudah satu kali. Jumat yang akan datang Jumat yang baru. Jumat sekarang berbeda dengan yang kemarin. Subuh hari ini beda dengan subuh kemarin. Ada yang mengatakan besoknya subuh mah aya deui gitu. Itu aya deui, memang aya deui, tapi beda segala-galanya. Dan Jumat, subuh, maghrib dan seterusnya tidak akan terulang kembali kecuali Jumat yang baru, subuh yang baru, lohor yang baru, dan semua hari itu adalah baru dan baru. Jadi oleh karena itu kita terus bersyukur, terus isi kegiatan-kegiatan di hari-hari itu supaya termasuk umur amal soleh lebih banyak, bahkan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian ini kita ikuti menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Dan juga bila ada yang sedang sakit, mungkin di antara kita ada yang sakit, ada yang kurang sehat, atau keluarga kita kurang sehat, sekaligus kita mendoakan dalam kesempatan ini semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan. Sehat itu yang utamanya sehat lahir, sehat batin, sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang saleh, taat patuh beribadah kepada Allah, rizki digolontorkan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rencana cita-cita selalu dikabul dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan peristiwa ini dalam ayat yang kita baca ialah peristiwa Uhud. Ada yang sebut dengan perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Hunain, banyak nama-nama perang di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah selalu tampil memimpin perang di depan gitu. Para sahabat ikut dengan Rasul. Sehingga begitu berhadapan dengan musuh, semuanya bertawakal kepada Allah. Kalau tawakalnya kurang mantap, ngeper gitu, maka nanti ketika berhadapan dengan musuh belum apa-apa sudah ngeplek jawer gitu, ngerungkut. Nah, makanya ayat ini memberikan penjelasan yang demikian gamblangnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Sebab terjadinya ialah karena kaum musyrik hendak menuntut balas atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Dari perang Badar masih tersisa harta perdagangan yang diselamatkan oleh sahabat Nabi. Mereka mempersiapkan keseluruhan harta itu untuk memerangi musuh-musuhnya. Nah, itu. Jadi musuh-musuhnya itu siap untuk melakukan perang. Terutama orang-orang kafir Quraisy ingin memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di perang Badar masih tersisa harta perdagangan yang diselamatkan oleh orang-orang yang memusuhi Nabi. Mereka mempersiapkan keseluruhan harta itu untuk memerangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tujuan yang diinginkan oleh para tentara inilah maka dilakukan persiapan dan pemberian sumbangan, katanya. Kaum musyrik merekrut kaum Habsyi dan personel dalam jumlah besar hingga mencapai 3.000 orang. Mereka pun berangkat hingga tiba di dekat Uhud, perbatasan Madinah. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat Jumat ini, kaum mukmin berembuk kumpul. Apakah harus pergi menghadapi mereka atau tinggal di Madinah? Abdullah bin Ubay menyarankan agar tinggal saja di Madinah. Sedangkan orang-orang yang tidak ikut perang, terutama perang Badar, menyarankan agar berangkat untuk menghadapi mereka.
Di situ ada ya percekcokan ataupun ada pendapat-pendapat, terutama yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay. Siapa ini? Nah, itu Abdullah bin Ubay itu. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah dan menyandangkan busurnya, kemudian berangkat menghadapi kaum musyrik. Sebagian orang yang menyarankan untuk berangkat merasa menyesal. Mereka berkata, boleh jadi kita telah memaksa Rasulullah SAW. Lalu mereka berujar, ya Rasulullah, jika engkau menghendaki, maka kita tetap saja di Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak layak bagi seorang nabi yang telah menyandang busurnya untuk kembali hingga Allah memberikan keputusan baginya. Maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW bersama 1.000 orang sahabat. Tuh, gitu. Tadi kafir berapa? 3.000. Ketika mereka sudah berada di perbatasan Madinah, maka Abdullah bin Ubay kembali ke Madinah bersama 1/3 pasukan dengan marah sebab sarannya tidak dipertimbangkan. Adapun Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanannya hingga menuruni celah gunung Uhud, dan ya dengan situasi dan keadaan yang dirasakan. Beliau menempatkan berbagai pasukannya di punggung gunung, katanya. Beliau bersabda, jangan sekali-kali kalian menyerang sebelum kami perintahkan menyerang. Ya, Rasul siapa? Rasul siapa? Panglima perang. Panglima perang itu yang memberikan komando. Kalau kata Rasul perang, kemudian berangkat. Wah, di situ. Tapi tadi sebelum sampai di situ sudah ada ya sedikit pendapat-pendapat yang hakikatnya itu mereka sudah ngeper sebelum perang yang dikomandai oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay. 1/3 balik. Kalau 1.000 tadi kalau 1/3 berapa? Tinggal 750-an kurang lebih gitu ya. Atau 700-an. Yang sisanya itu adalah tetap berhadapan dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul mengatakan jangan sekali-kali kalian menyerang sebelum kami perintahkan menyerang. Tentara Muslim berjumlah 700 orang. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai komandan regu pemanah yang berjumlah 50 orang. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, hujani pasukan kavaleri musuh dengan panah guna melindungi kami. Jadi hujani pasukan kavaleri musuh dengan ya panah guna melindungi kami. Mereka tidak boleh datang dari depanmu, tetapilah kalian di pos kalian jika kekalahan menimpa kami. Ditegaskan oleh Rasul. Jika kalian melihat kami diserang, maka kalian harus tetap berada di tempat. Rasulullah SAW memberikan panji kepada Mus'ab bin Umair. Beliau memajukan sebagai kaum muda ke garis depan dan memundurkan sebagian lainnya. Kaum Quraisy yang berjumlah 3.000 orang telah siaga. Mereka memiliki 100 ekor kuda yang telah disiagakan di sisi gunung. Pasukan kavaleri mereka dibagi dua, regu kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan regu kiri yang dipimpin oleh Akramah bin Abu Jahal. Mereka menyerahkan panji kepada Bani Abdul Bar. Kemudian terjadilah antara dua pasukan itu suatu peristiwa seperti yang akan dibahas kemudian pada tempatnya, insya Allah nanti.
Jadi ada bahasan khusus. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kamu berangkat pagi hari meninggalkan keluargamu. Nah itu, kamu menempatkan kaum mukminin pada beberapa posisi untuk berperang, yakni kamu menempatkan mereka pada beberapa pos serta menjadikan mereka terdiri atas regu kanan dan regu kiri. Dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui apa yang diungkapkan oleh lisanmu dan apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Firman Allah Ta'ala, ketika dua golongan dari kamu bermaksud mundur, ini Al-Bukhari meriwayatkan dari Jubair bin Abdullah, dia berkata, ayat tatkala dua golongan bermaksud ini diturunkan sehubungan dengan kami. Jabir melanjutkan, kami terdiri atas dua golongan, Bani Harisah dan Bani Salamah. Padahal Allah merupakan penolong bagi kedua golongan itu. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ia merupakan peristiwa yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dalam peristiwa itu Allah memuliakan Islam dan para pemeluknya, menghancurkan kemusyrikan serta meruntuhkan posisi dan kelompoknya. Kemenangan itu dapat diraih walaupun jumlah pasukan muslim saat itu hanya 313 orang dengan perlengkapan 2 ekor kuda dan 70 onta serta bersenjatakan yang sangat-sangat minim. Orang yang tidak mendapat kendaraan berjalan kaki, sementara musuh berjumlah 900 sampai 1000 orang yang dilengkapi tombak besi, pedang, perlengkapan yang lengkap, kuda pilihan, dan perhiasan yang berlebihan. Maka Allah memuliakan Rasulnya, keberangkatannya dan pasukannya, dan dia menghinakan setan dan generasinya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, seraya menghibur hamba-hambanya yang beriman dan kelompoknya yang bertakwa, sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam perang Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Tuh gitu. Yakni jumlahmu sedikit, karena kamu yakin bahwa pertolongan itu dari sisi Allah, bukan karena banyaknya perlengkapan dan pasukan. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah berfirman, dan ingatlah peristiwa Hunain, perang Hunain, yaitu pada saat kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Ta'ala, maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur, yakni melaksanakan ketaatan kepadanya. Badar merupakan sebuah tempat antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan sumurnya, namun dikaitkan dengan nama orang yang menggali sumur, yaitu Badar. Jadi perang Badar tadi tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Sedangkan perang Uhud 3 Hijriah. Dan itu informasi dikaitkan dengan ayat kunci dalam kemenangan adalah ketakwaan. Tuh, tadi kan gitu disebutkan pada bagian akhir bahwa firman Allah, maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Nah ini, yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di hidup kita ini jangan lepas dari ketakwaan. Supaya apa? Supaya bersyukur, kan gitu.
Diulangi firman Allah Ta'ala, maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Jadi orang yang bersyukur, orang yang bertakwa. Nah, jadi kita juga ini ya setiap hari Jumat, setiap penceramah selalu menyampaikan ajakan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Nah, jadi para kaum muslimin yang hadir di hari Jumat, maka tidak boleh tadi ngobrol, tidak boleh tidur karena ada ajakan ittaqullah. Kalau kata khotib ittaqullah, para pendengar menyatakan dalam hatinya insya Allah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Nah, itu namanya apa? Itu namanya menyambut ajakan gitu. Ulah ittaqullah bikin tunggul gitu ya. Ittaqullah mungkin tungkul, artinya tidak sadar gitu. Makanya ketika khotib menyampaikan khotbahnya, maka khotib ketika khotbah jangan panjang dan jangan pendek sekali gitu. Jadi ada prolognya, ada ajakannya. Makanya insya Allah di masjid kita Jumat para khotib siap, ready, dan para jamaah juga sama ready, bukan ready hadirnya, tapi hadir secara lahir dan batin. Insya Allah kita bersyukur pada hari ini. Mudah-mudahan umur kita sampai hari Jumat dan dosa-dosa kita diampuni. Dan jangan lupa ketika Jumatan selalu diawali dengan mandi besar. Jangan tidak mandi. Kalau tidak mandi nanti ketika datang ke masjid kumaha? Ya nurutan sebagaimana pengalaman. Ya Rabbi sholli ala nabi. Ya Rabbi tahhir li qalbi. Ya Rabbi nawwir li qalbi. Ya Rabbi ighfir li dhanbi. Nun Gusti rahmat kanabi. Nun Gusti bersihkan hati abdi. Nun Gusti caangkeun hati abdi. Nun Gusti hampunten dosa abdi. Ya Rabbi sholli ala nabi. Ya Rabbi tahhir li qalbi. Ya Rabbi nawwir li qalbi. Ya Rabbi ighfir li dhanbi. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.